Selamat siang Bu, saya Ipan Senturi kelas 12 1 akan menerangkan atau mempresentasikan sedikit mengenai makalah saya, yaitu makalah tentang gejala globalisasi terhadap kebudayaan, disusun oleh nama Ipan G. Senturi kelas 12 1 Mapel Sosiologi, Guru Pembimbing M. Sembiring, SMA Negeri 1 Muara Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kata pengantar, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan semesta sekalian alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Untuk itu hanya karena kekuasaan dan kehendaknya pula lah akhirnya saya dapat mewujudkan buah pikiran saya dalam membentuk tulisan yang sederhana ini. Tema makalah ini yang saya ambil adalah gejala globalisasi terhadap kebudayaan. Tulisan ini juga dapat mengamati perkembangan bangsa Indonesia terkait dengan kebudayaan di era globalisasi, sehingga tulisan ini dapat dipakai sebagai bahan referensi untuk materi pelajaran kami. Akhir kata, bahwa segala manusia biasanya tentunya saya tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Harapan terakhir dari penulis, semoga tulisan ini dapat memberikan arti dalam memperkaya khazanah keilmuan para pembaca yang selalu haus dan lapar dalam ilmu pengetahuan. Daftar isi Koper. Kata pengantar, daftar isi. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penulisan. D. Metode penelitian. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian globalisasi. B. Globalisasi dan budaya. C. Globalisasi dan kebudayaan tradisional di Indonesia. D. Kesenian yang bertahan dan tersisihkan. E. Pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa. F. Tindakan yang mendorong timbulnya globalisasi kebudayaan dan cara mengantisipasi adanya globalisasi budaya. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. B. Saran dan daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. A. Latar belakang. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar 20 tahun yang lalu dan mulai begitu populer sebagai teknologi baru sekitar 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima dan dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Globalisasi sering diperbincangkan oleh banyak orang, mulai dari para pakar ekonomi sampai penjual iklan. Dalam kata globalisasi tersebut mengandung suatu pengertian akan hilangnya satu situasi dalam berbagai pergerakan barang dan jasa atau antar negara di seluruh dunia dapat bergerak bebas dan terbuka dalam perdagangan, dan dengan terbentuknya suatu negara terhadap negara yang lain, yang masuk bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga teknologi, pola komunikasi, pendidikan, nilai budaya, dan lain-lain. Konsep dan akan globalisasi menurut Robertson tahun 1992 mengacu pada penyempitan dunia secara intensif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi tersebut. Di sini penyempitan dunia dapat dipahami dalam konteks institusi, modernitas, dan interpretasi kesadaran dunia dapat diversifikasi reflektif dengan lebih baik secara budaya. Globalisasi memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang. Sebagian orang menafsirkan globalisasi sebagai proses pengecilan dunia atau menjadikan dunia sebagai layaknya sebuah perkampungan kecil. Sebagian lainnya menyebutkan bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya. Pengertian lain globalisasi seperti yang dikatakan oleh Barker 2004 adalah bahwa globalisasi merupakan koneksi global di ekonomi, sosial, budaya, politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. B. Rumusan masalah.
Agar makalah ini tidak terlalu melebar, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Dalam perkembangannya, globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaannya. 1. Hilangnya kebudayaan suatu daerah atau suatu negara. B. Terjadinya erosi nilai-nilai budaya. C. Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme. D. Hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri. D. Gaya hidup kebarat-baratan. C. Tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu 1. Mengetahui pengaruh globalisasi terhadap eksistensi kebudayaan daerah. 2. Untuk meningkatkan kesadaran remaja untuk menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sendiri karena kebudayaan merupakan jati diri bangsa. D. Metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun makalah ini adalah metode studi kepustakaan, baik dari buku maupun referensi yang mendukung. Bab 2. Pembahasan. Pengertian globalisasi dari budaya. A. Pengertian globalisasi dan budaya. A. Pengertian globalisasi. Seorang ahli sosiologi, Selo Semerjan, mendefinisikan globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Globalisasi merupakan kecenderungan masyarakat untuk menyatu dengan dunia, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi massa. Selain itu, para cendekiawan Barat mengatakan bahwa globalisasi merupakan suatu proses kehidupan yang serba luas, tidak terbatas dan merangkum segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia. Globalisasi pada hakikatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan dan kenegaraan. Mengingat bahwa dunia ditandai oleh kemajemukan atau pluralitas budaya, maka globalisasi sebagai proses juga ditandai sebagai suatu peristiwa yang terjadi di seluruh dunia secara lintas budaya yang sekaligus mewujudkan proses saling memengaruhi antar budaya. Pertemuan antar budaya tidak dapat saling bertanggung sebagai proses ke arah yang berimbang, tetapi juga dapat sebagai proses didominasi budaya yang satu terhadap lainnya. Misalnya, pengaruh budaya Barat lebih kuat terhadap budaya di negara Timur. Hal ini seperti dikatakan oleh ahli bernama R. Robertson bahwa globalisasi adalah proses mengecilnya dunia dan meningkatnya kesadaran akan dunia sebagai satu kesatuan, saling ketergantungan, dan kesadaran global akan dunia yang menyatu. Ahli lain bernama Martin Albro mengatakan globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung ke dalam komunitas dunia yang tunggal, komunitas global. B. Pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dan budi atau akal. Diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari bahasa Latin colore, yaitu mengolah dan mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga terkadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi langkah-langkahnya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan pertunjukan, rencana-rencana, dan strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia dan digunakan secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagai terwujud dalam tingkah lakunya. B. Globalisasi dan budaya. Gaung globalisasi yang sudah mulai terasa sejak akhir abad ke-20 telah membuat masyarakat dunia, termasuk bangsa Indonesia, harus bersiap-siap menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah satu aspek yang berpengaruh adalah kebudayaan.
Terkait dengan kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau values yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Atau kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai wujudnya yang mencakup gagasan atau ide, kelakuan dan hasil kelakuan, Koeningrat, di mana hal-hal yang tersebut terwujud dalam kesenian tradisional kita. Oleh karena itu, nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa ada yang dalam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu pemikiran dalam penemuan seseorang adalah kesenian yang merupakan subsistem dari kebudayaan bagi bangsa Indonesia. Aspek kebudayaan merupakan salah satu kekuatan bangsa yang memiliki kekayaan nilai yang beragam, termasuk keseniannya. Kesenian rakyat salah satu bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia tidak luput dari pengaruh globalisasi. Globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan cepat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses komunikasi, berita maupun hal yang justru bumerang tersendiri dan menjadi suatu masalah yang saling krusial atau paling penting dalam globalisasi, yaitu kenyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dikuasai oleh negara-negara maju, bukan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka yang memiliki dan mampu menggerakkan komunikasi internasional justru negara-negara maju. Akibatnya negara-negara berkembang seperti Indonesia selalu khawatir akan tertinggal dalam arus globalisasi dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk kesenian kita. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap warga bangsa cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dan sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Simon Komoni, sosiologi asal Kenya, menyatakan bahwa globalisasi dalam bentuk yang alami akan meninggalkan berbagai budaya dan nilai-nilai kebudayaan. Dalam proses alami ini, setiap bangsa Indonesia berusaha menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan baru sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dan menghindari kehancuran. Tetapi menurut Simon Kimoni, dalam proses ini negara-negara harus memperoleh dimensi budaya mereka dan memelihara struktur nilai-nilai agar tidak dapat dieliminasi oleh budaya asing. Dalam rangka ini berbagai bangsa harus mendapatkan informasi ilmiah yang bermanfaat dan menambah pengalaman mereka terkait dengan seni dan budaya. Seseorang penulis asal Kenya bernama Nguni Weitingo menyebutkan bahwa perilaku dunia barat, khususnya Amerika, seolah-olah sedang melemparkan bom budaya terhadap rakyat. Globalisasi dalam kebudayaan internasional Indonesia. Proses saling memengaruhi adalah gejala yang wajar interaksi antar masyarakat melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain. Bangsa Indonesia pun atau kelompok masyarakat yang mendiami Nusantara sebelum Indonesia terbentuk telah mengalami proses dipengaruhi oleh dan mempengaruhi. Kemampuan berubah merupakan sifat yang penting dalam kebudayaan manusia. Tanpa itu kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang senantiasa berubah. Perubahan yang terjadi saat ini berlangsung begitu cepat. Hanya dalam jangka waktu satu generasi, banyak negara-negara berkembang telah berusaha melaksanakan perubahan kebudayaan. Padahal di negara-negara maju perubahan demikian berlangsung selama beberapa generasi. Pada hakikatnya bangsa Indonesia juga bangsa-bangsa dan bangsa lain berkembang karena adanya pengaruh-pengaruh luar. Kemajuan bisa dihasilkan oleh interaksi dengan pihak luar. Hal ini yang terjadi dalam proses globalisasi. Oleh karena itu globalisasi bukan hanya soal ekonomi namun juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya di mana nilai dan muka terkait di dalamnya. Masih tetap berarti. Terkait dengan kebudayaan diartikan sebagai nilai-nilai values yang dianut oleh masyarakat atau persepsi yang dimiliki warga masyarakat terhadap berbagai hal. Atas kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai wujudnya yang mencakup gagasan atau ide, kelakuan dan hasil kelakuan.
di mana hal-hal tersebut terwujud dalam kesenian internasional kita. Di kesenian yang bertahan dan tersisihkan, perubahan budaya yang terjadi di masyarakat tradisional, yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat lebih terbuka, dan nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme. Nilai-nilai norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Misalnya saja khusus dalam bidang hiburan massa atau hiburan yang bersifat massal. Mana globalisasi itu sudah sedemikian terasa. Sekarang ini setiap hari kita bisa menyimak tayangan film di TV yang bermuara dari negara-negara maju terhadap Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain-lain. Melalui stasiun televisi di tanah air, belum lagi siaran TV internasional yang bisa ditangkap melalui parabola yang kini makin banyak dimiliki masyarakat Indonesia. Sementara itu, kesenian-kesenian populer lain yang tersaji melalui kaset, VCD, dan DVD yang berasal dari mancanegara pun makin marak kehadirannya di tengah-tengah kita. Fakta yang demikian memberikan bukti tentang betapa negara-negara pengusaha teknologi mutakhir telah berhasil memegang kendali dalam globalisasi budaya khususnya di negara-negara ketiga. Peristiwa transkultural seperti itu mau tidak mau akan mempengaruhi terhadap kebudayaan kesenian itu. Padahal kesenian tradisional kita mempunyai bagian dari khasana kebudayaan nasional yang perlu dijaga kelestariannya. Kondisi yang demikian mau tidak mau membuat semakin tersisihnya kesenian tradisional Indonesia, baik kehidupan masyarakat Indonesia yang syarat akan pemaknaan dalam masyarakat Indonesia. Biasanya laju teknologi informasi atau teknologi komunikasi telah menjadi sarana difusi budaya yang ampuh, sekaligus juga alternatif pemilihan hiburan yang lebih beragam bagi masyarakat luas. Akibatnya masyarakat tidak tertarik lagi menikmati berbagai seni pertunjukan tradisional yang sebelum akrab dengan kebudayaan mereka. Pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan berbagai pengaruh perkembangan budaya bangsa. Dasarnya arus informasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap mudahnya nilai-nilai pelestarian budaya perkembangan 3T, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan teknologi, mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, dan sopan berganti dengan budaya barat, misalnya pergaulan bebas di Tapanuli, Sumatera Utara. Misalnya 20 tahun yang lalu, anak-anak remajanya masih banyak yang berminat untuk belajar tari tortor dan tagading, alat musik Batak. Hampir setiap minggu dalam acara ritual kehidupan remaja di sana selalu diundang pentas sebagai hiburan budaya yang meriah. Saat ini ketika teknologi semakin maju, ironisnya kebudayaannya daerah tersebut semakin lenyap di masyarakat, bahkan hanya dapat disaksikan di televisi, di Taman Mini Indonesia atau TMI. Padahal kebudayaan daerah tersebut bila dikelola dengan baik, selain dapat menjadi pariwisata budaya yang menghasilkan pendapatan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, juga dapat menjadi lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitarnya. Tindakan yang mendorong timbulnya globalisasi dan budaya dan cara mengantisipasi adanya globalisasi kebudayaan. Peran kebijakan pemerintah yang lebih mengarah kepada pertimbangan ekonomi daripada kultural dan budaya dapat dikatakan merugikan suatu perkembangan kebudayaan. Jennifer Lindsay 1995 dalam bukunya yang berjudul Cultural Policy and the Performing Arts in South Asia mengungkapkan kebijakan kultural di Indonesia di Asia Tenggara saat ini secara efektif mengubah dan merusak seni-seni pertunjukan tradisional, baik melalui campur tangan, penanganan yang berlebihan, kebijakan-kebijakan tanpa arah, dan tidak ada perhatian yang diberikan pemerintah kepada kebijakan kultural atau konteks kultural. Dalam pengamatan yang lebih sempit dapat
kita melihat tingkah laku aparat pemerintah dalam menangani perkembangan kesenian rakyat di mana banyaknya campur tangan dan menentukan objek dan berusaha merubah agar sesuai dengan tuntunan pembangunan. Dalam kondisi seperti ini, arti dari kesenian rakyat itu sendiri menjadi hambar dan tidak ada rasa keseniannya lagi. Dengan demikian, kesenian rakyat semakin lama tidak dapat mempunyai ruang yang cukup memadai untuk pembangunan secara alamiah atau natural. Sebagai pelindung dan pengayom kesenian-kesenian tradisional tanpa harus turut campur tangan dalam proses estetikanya, memang diakui bahwa kesenian rakyat saat ini membutuhkan dana dan bantuan pemerintah sehingga sulit untuk menghindari keterlibatan pemerintah dan bagi para kesenian rakyat ini merupakan sesuatu yang sulit pula membuat keputusan sendiri atau sesuai dengan keaslian atau originalitas yang diinginkan oleh seniman rakyat tersebut. Globalisasi mempunyai dampak yang besar terhadap budaya. Kontak budaya melalui media massa menyatakan bahwa dan memberikan informasi tentang keberadaan nilai-nilai budaya lain yang berbeda dari dimiliki dan dikenal selama ini. Berbagai kesenian tradisional yang sesungguhnya menjadi aset kekayaan kebudayaan nasional jangan sampai hanya menjadi alat atau slogan para pemegang kebijaksanaan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Pengaruh globalisasi di satu sisi ternyata menimbulkan pengaruh yang negatif bagi kebudayaan bangsa Indonesia. Norma-norma yang terkandung di dalam kebudayaan bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai pudar. Gencarnya serbuan teknologi disertai intrinsik yang diberlakukan di dalamnya telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia. Radixman dalam bukunya Eastern Legion and Western Talk 1924 menyatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia kesadaran akan kesatuan dunia telah menghentikan kita. Entah suku atau tidak, Timur dan Barat telah menyatukan dan tidak pernah lagi terpisah. Artinya adalah bahwa antara Barat dan Timur tidak ada lagi perpisahan, atau dengan kata lain kebudayaan kita dilebur dengan kebudayaan asing. Apabila Timur dan Barat bersatu, masihkah ada ciri khas kebudayaan kita, atau kita dapat larut dalam budaya bangsa lain tanpa meningkatkan sedikit pun sistem nilai kita? Oleh karena itu, perlu dalam budaya bangsa lain terlalu meningkatkan sedikit. Oleh karena itu, dipertahankan aspek budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Caranya adalah dengan penyaringan budaya yang masuk ke Indonesia dan pelestarian budaya bangsa. B. Saran. Dari hasil pembahasan di atas dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mencegah terjadinya pengerasan kebudayaan, yaitu 1. Pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan-peraturan yang dapat menyebabkan pergeseran budaya bangsa. 2. Masyarakat perlu berperan aktif dalam pelestarian budaya daerah masing-masing, khususnya budaya bangsa pada umumnya. 3. Cara pelaku usaha media massa perlu mengadakan seleksi terhadap berbagai berita, hiburan, dan informasi yang diberikan agar tidak dapat menimbulkan pergeseran budaya. 4. Masyarakat perlu menyeleksi kemunculan globalisasi kebudayaan baru sehingga budaya yang masuk tidak merugikan dan berdampak negatif. 5. Menyatakan harus berhati-hati dalam meniru dan menerima kebudayaan baru sehingga pengaruh globalisasi di negara kita tidak dapat terlalu berpengaruh pada kebudayaan yang merupakan jati diri bangsa kita. Daftar Pustaka Ivan Senturi 2020 https://www.ilmusosial.id/2018 Upaya menghadapi globalisasi html untuk mengukur. Ninik Sri Wahyuni SIP Manusia dan Masyarakat pelajaran sosiologi untuk SMA jilid 3 M.Sembiring SPD https://recorder bagi link base pengajar sosiologi kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Muara. Sekian dan terima kasih.